Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Kali ini kita loncat 200 tahun kemudian setelah tahun 1300 kita mempelajarinya di dalam season sebelumnya. Di tahun ini kita melihat dan kita masuk ke dalam satu zaman yang disebut di dalam bahasa Prancis yaitu Renaissance. Renaissance itu apa artinya? Artinya di dalam bahasa Prancis artinya rebirth atau lahir kembali. Ini adalah masa pembaruan. Kenapa? Karena Eropa mulai masuk ke dalam masa di mana mereka mempelajari kembali tradisi Yunani. Mereka mempelajari kembali filsafat-filsafat Yunani. Filsafat dari Aristotle, filsafat dari Plato mulai kembali dikemukakan di tengah-tengah publik. Mereka mulai mendalami tradisi yang begitu agung dan mereka mulai bangkit kembali sebagai bangsa yang punya tradisi yang panjang. Setelah mereka sudah lama tidak bangkit, setelah mereka jatuh ketika Kekaisaran Romawi hancur di tahun 400-an. Maka anak-anak, di tahun ini, di tahun 1500-an kita akan melihat ada banyak peristiwa yang penting, namun kita akan membahas 4 peristiwa di dalam 4 episode yang akan datang. Kita akan membahas yang pertama kali ini anak-anak sekalian, yaitu tentang seorang yang hidup di tahun 1300-an atau 1400-an awal. Seorang yang sangat penting di dalam reformasi. Namun dia hidup sebelum reformasi. Dia salah satu orang yang menjadi cikal bakal dari reformasi. Dia hidup 100 tahun sebelum Martin Luther hidup. Siapakah orang ini? Orang ini namanya John Huss. John Huss adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Bukan keluarga yang kaya, keluarga yang sederhana, keluarga yang miskin. Namun dia dilahirkan di tahun 1370. Di saat itu ada pergumulan yang begitu besar karena waktu itu mereka menghadapi skisma di gereja barat. Apa itu skisma? Kita sudah mempelajarinya di season yang lalu ya, di mana gereja terpecah-pecah bahkan bisa menjadi 3 bagian. Ada paus di kota Roma, ada paus di Avignon, ada paus di Pisa. Mereka bertengkar, mereka mengklaim satu sama lain mereka adalah paus. Mereka saling mengekskomunikasi satu sama lain. Ini terjadi waktu Western Schism atau perpecahan di gereja barat terjadi. Dan waktu itu John Huss hidup di dalam kondisi seperti itu. Maka dia kasihan sekali hidupnya. Begitu sulit, begitu banyak konflik. Namun meskipun demikian, Huss dikaruniai pikiran yang begitu tajam, rasa keadilan yang begitu mendalam, dan dia punya keingintahuan yang begitu besar sehingga kecerdasan Huss membawanya nanti ketika dia beranjak remaja, beranjak pemuda, akhirnya dia masuk ke Universitas Praha di tahun 1390. Ketika dia berusia sekitar 20 tahunan, dia masuk ke universitas salah satu yang terbaik di Eropa waktu itu. Salah satu yang paling bergengsi di Eropa waktu itu. Di sana dia belajar banyak sekali filsafat-filsafat Yunani. Dia belajar banyak sekali teologi-teologi, buku-buku teologi. Dia senang membaca buku-buku itu. Salah satunya, dia banyak mempelajari tulisan-tulisan dan ajaran dari seorang dari Inggris yang hidup sebelum dia, tapi juga yang memiliki pengaruh besar di dalam reformasi, yaitu John Wycliffe. John Wycliffe dia hidup di Inggris, tetapi tulisannya sampai ke tempatnya John Huss. Dia akhirnya membaca ide-ide dari Wycliffe. Waktu dia baca satu persatu, dia melihat ide-idenya begitu cemerlang. Salah satunya Wycliffe mengatakan bahwa pentingnya Alkitab untuk kita taati. Di zaman itu mereka belum bisa baca Alkitab sendiri. Biasanya para guru agama atau para imam yang membaca Alkitab. Rakyat biasa tidak membaca Alkitab. Tetapi John Wycliffe mengatakan kita harus baca Alkitab. Kita perlu reformasi dalam gereja yang menyentuh ke dalam hati setiap jemaat. Sehingga terjadi satu kebangunan jemaat semakin mencintai Tuhan melalui pembelajaran pembacaan firman Tuhan. Maka dari hal ini, Huss merasa bahwa gereja memang harus transparan. Apa maksudnya transparan? Ajarannya harus bisa di cross check. Gereja tidak boleh memiliki ajaran yang tertutup, yang hanya imam-imam dan paus saja yang tahu kenapa ajaran itu bisa muncul.
Gereja harus mengajarkan ajaran yang bisa diakses oleh semua orang. Namun, kalau kita lihat anak-anak sekalian di zaman itu, apakah semua orang setuju dengan idenya Huss? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena banyak pemimpin gereja lebih tertarik kekayaan, lebih tertarik kekuasaan, lebih tertarik jabatan daripada mereka melayani jemaat. Bahkan ada pemimpin-pemimpin gereja yang naik jabatan di dalam gereja karena dia berkait dengan keluarga di dalam pemerintahan, atau karena dia menyogok, menyuap orang sehingga dia bisa naik. Tapi mereka tidak peduli dengan jemaat. Mereka tidak menggembalakan domba-domba Tuhan. Mereka tidak memberikan firman kepada domba-domba itu. Maka anak-anak sekalian, Huss ingin ketika gereja hidup dibersihkan dari korupsi, dibersihkan dari segala kejahatan, dibersihkan dari segala pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan jemaatnya. Maka dia melihat gereja harus direformasi. Gereja harus ada reformasi ulang. Apa artinya reformasi? Reformasi bukan berarti menghancurkan gereja, bukan. Reformasi bukan berarti membuat gereja yang baru, bukan. Reformasi berarti memperbaiki gereja dari dalam. Apa yang salah, apa yang tidak sesuai firman Tuhan, apa yang tradisi selama ini lakukan, katakan, tapi menyimpang dari firman, itu harus dibersihkan. Harus kembali kepada apa yang terjadi dalam firman Tuhan. Maka anak-anak sekalian, dia terus menggumulkan ide ini. Di tahun 1402, kurang lebih sekitar 12 tahun kemudian, dia akhirnya melayani dan menjadi pemimpin di sebuah gereja yang disebut Kapel Bethlehem. Kapel Bethlehem ini adalah gereja yang ada di kota Praha juga. Dan di gereja ini memang menjadi pusat dari reformasi nasionalisme Bohemia saat itu. Kenapa anak-anak sekalian? Karena di zaman itu mereka masih berkonflik. Gereja ingin bahasa Latin. Gereja berkhotbah, kemudian memberitakan firman Tuhan, semua dengan bahasa Latin kebanyakan. Tetapi pemerintah waktu itu, pangeran waktu itu, raja waktu itu ingin memakai bahasa Jerman. Maka mereka memaksakan, yang satu pakai bahasa Latin, yang satu pakai bahasa Jerman. Sementara di Universitas Praha itu banyak orang-orang Bohemia yang masuk. John Huss termasuk adalah orang Bohemia yang ada di tempat itu. Maka akhirnya anak-anak sekalian ada konflik kepentingan. Yang satu mengatakan kami harus pakai bahasa asli kami, bahasa Bohemia. Yang satu mengatakan tidak, pemerintah ingin kamu pakai bahasa Jerman. Maka akhirnya mereka bertengkar dan mereka membuat kubu orang-orang yang mendukung nasionalisme Bohemia itu berkumpul di Kapel Bethlehem, di tempat John Huss memimpin. Maka anak-anak sekalian, tidak seperti gereja lainnya, dia pun akhirnya John Huss pun mendukung ide ini. Dia mendukung bahwa di dalam gereja tidak mau berkhotbah pakai bahasa Latin, harus pakai bahasa Bohemia, pakai bahasa Ceko, bahasa lokal orang itu, sehingga pesannya dapat dimengerti orang biasa dan semua orang bisa mendalami dari hati ke hati tentang firman Tuhan. Akhirnya John Huss terus berkhotbah, khotbah yang menyerukan ajaran untuk kembali kepada ajaran Kristen yang murni, khotbah tentang kerendahan hati, khotbah tentang kejujuran, khotbah tentang perlunya gereja direformasi, khotbah khususnya menentang Western Schism, menentang perpecahan yang terjadi di dalam gereja Katolik waktu itu. John Huss mengkritik dengan keras, kenapa Paus malah berebut kekuasaan, bukan belajar untuk melayani jemaat. Maka itu anak-anak sekalian, dia melakukan perjuangan reformasi di gereja itu. Dia melakukannya di gereja itu karena dia tahu bahwa gereja harus mengalami pembaruan. Bukan hanya itu anak-anak sekalian, dia juga menentang penjualan indulgensia. Apa itu indulgensia? Surat penebusan dosa. Kalau saya punya dosa besar, maka saya akan masuk satu tempat. Ini ajaran Katolik ya, ini bukan ajaran kita sebagai orang Kristen. Ajaran Katolik itu mengajarkan, kalau kita berdosa, kita harus masuk satu tempat namanya purgatori. Di purgatori kita akan disucikan dengan api, kita akan dibakar dengan api, tergantung berapa banyak dosa yang kita buat. Kalau kita buat dosa sangat banyak, mungkin bisa 1000 tahun, mungkin bisa 10.000 tahun. Tapi kalau kita buat dosa tidak terlalu banyak, mungkin bisa 500 tahun, mungkin bisa 400 tahun, dan seterusnya. Tetapi
Paus waktu itu mengeluarkan satu surat yang bisa mempercepat penebusan dosa kita di sana. Namanya surat indulgensia yang diturunkan langsung oleh Paus. Ketika kita punya surat ini, kita beli surat ini, maka apa yang terjadi? Maka jatah kita untuk dibakar di purgatori akan berkurang. Bahkan nanti anak-anak sekalian, di zamannya Martin Luther ada kalimat yang mengatakan demikian. Seperti uang itu bergemerincing di dalam kotaknya, kotak penerima persembahan dari indulgensia ini. Seperti uang itu bergemerincing, jiwa-jiwa di purgatori langsung naik ke surga. Mereka lewat daripada purgatori, membayar pengampunan dosa. Ini ajaran dari siapa? Bukan ajaran dari Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan dosa kita bisa dihapus oleh uang, oleh membeli surat indulgensia. Tetapi gereja waktu itu mengatakan hal tersebut, sehingga John Huss yang meneliti Alkitab, dia mengkritiknya. Dia mengatakan ini tidak benar, ini tidak sesuai firman Tuhan. Dia kritik kegagalan moral para pemimpin gereja yang hidup mewah-mewah, hidup senang-senang, hidup kaya raya, sementara jemaat mereka menderita. Kritik keras ini tidak bisa diterima oleh banyak orang akhirnya, khususnya pemimpin-pemimpin yang berkepentingan. Maka anak-anak sekalian, di tahun 1411 John Huss diekskomunikasi oleh gereja, dihukum keluar dari gereja. Berarti dia tidak akan diselamatkan oleh Tuhan di dalam ajaran mereka waktu itu. Namun dia tetap berkhotbah, dia tidak peduli. Dia tetap berkhotbah di Chapel Bethlehem itu, di Kapel Bethlehem. Dia bahkan tetap mengajar di Universitas Praha waktu itu. Bahkan dia semakin keras mengkritik dengan menerbitkan satu buku yang disebut Die Ecclesia. Die Ecclesia artinya The Church. Itu dituliskan di tahun 1413. Isinya ada banyak tentang kritik, tentang gereja harus menjadi tubuh Kristus yang sejati, harus serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan Paus. Maka kepausan dan semua pelayan telah mengambil tempat terlalu besar di gereja, sedangkan Kristus terlalu kecil. Kesalahan fatal ini harus segera diperbaiki dengan gerakan reformasi gereja. Huss terus memberikan kritik dan ketegangan terus memuncak. Karena Huss memberikan kritik dan banyak orang tidak senang dengan kritiknya. Karena mereka terganggu oleh apa yang dilakukan oleh John Huss. Akhirnya ketegangan itu memuncak sampai ke satu konsili, namanya konsili Konstans di tahun 1414. Anak-anak sekalian, kita pernah bahas konsili ini juga ya di season yang lalu. Konsili ini membahas tentang Western Schism. Apa yang harus dilakukan gereja ke depan ketika mereka pecah seperti ini. Tetapi sebelum konsili ini membahas tentang persatuan gereja, membahas tentang skisma yang terjadi, ternyata konsili ini pun dipakai untuk membahas Huss, untuk menyidang Huss. Padahal Huss sudah dijanjikan bahwa dia akan aman selama berada di konsili. Dia akan bisa kembali dan tidak ada orang yang akan menangkap dia, tidak akan ada orang yang mencelakakan dia. Ketika John Huss percaya dengan tawaran itu, dia datang ke konsili. Malahan langsung hari itu juga John Huss disidang dan dianggap bidat. Dia dituduh sebagai pengikut Wycliffe yang bidat. Bidat itu apa? Sesat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya John Huss waktu itu harus mempertanggungjawabkan seluruh ajarannya bersama seorang bernama Jerome. Jerome dan Huss dihadapkan di depan persidangan yang begitu sulit, dan mereka melandaskan semua pembelaan mereka sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka ingin punya iman yang murni, sehingga mereka tidak akan menarik ajaran mereka. Kenapa? Karena itu sesuai firman Tuhan. Masa saya mau membohongi firman Tuhan? Masa saya mau menipu diri saya sendiri, mengatakan itu tidak benar? Tidak bisa. Itu sesuai firman Tuhan. Saya akan maju dengan berani apapun yang terjadi. Maka konsili akhirnya menghukum dia sebagai bidat. Dan di tahun 1415, di bulan Juli, John Huss dibakar di tiang pancang, dihukum mati oleh gereja saat itu. Sangat tragis sekali John Huss mati di sana, dan perlawanannya seperti yang selesai di sana. Tetapi tidak juga, anak-anak sekalian, ada kelompok yang mengikuti dia, namanya Hussit. Kelompok Hussit ini yang nantinya melakukan pertempuran dan sebagainya, melanjutkan perjuangan dari John Huss dan berdampak pada banyak negara-negara di Eropa, salah satunya di Jerman, di mana nanti Martin Luther akan menyambung tongkat estafet ini dan melanjutkan reformasi gereja.
Anak-anak sekalian, dari cerita kisah John Huss ini kita belajar apa? Kita belajar untuk berani mengambil resiko. Anak-anak, waktu kita mengatakan ke satu hal yang benar, kita mengatakan dengan keberanian, mungkin sekali hal itu akan merugikan kita. Mungkin sekali hal itu akan membuat kita menjadi diusir oleh orang, dihina oleh orang, dijatuhkan oleh orang dan sebagainya. Tapi Alkitab jelas mengatakan, berbahagialah orang yang karena kebenaran dianiaya. Berbahagialah orang yang karena Kristus dianiaya. Karena mereka sungguhlah orang-orang yang menjadi anak-anak Bapa di surga. Anak-anak sekalian, memang ada resiko. Tapi resiko tidak sebanding dengan kebenaran yang engkau perjuangkan. Maka dari hari ini kita belajar seperti John Huss. Beranilah untuk menanggung resiko. Beranilah untuk bicara kebenaran seperti John Huss. Sampai di sini anak-anak sekalian, histori kita di episode yang akan datang, kita akan masuk kepada satu persidangan yang lain yang menunjukkan keberanian luar biasa dari seorang yang melanjutkan John Huss, namanya Martin Luther. Persidangan apakah itu? Sampai ketemu di dalam episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.